Shalom, perkenalkan nama saya Debbie Agripa Kase dengan NIM 101-2022-0201, kelas F semester 2, Prodi Pendidikan Agama. Yang pertama membahas tentang pengertian konsep. Konsep atau anggitan abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang artinya sesuatu yang dipahami. Pengertian Alkitab atau bibliologi. Bibliologi adalah studi tentang asal-usul, komposisi, dan filosofil dan teologi Alkitab, termasuk isi yang berkaitan dengan ilham ilahi, hermeneutika, kanonisitas, dan kritik tekstual Alkitab, rekonstruksi, pelestarian, dan transmisi teks Alkitab selama berabad-abad. Yang kedua, pengertian Allah atau teologi. Kata teologi berasal dari dua kata Yunani yang berarti belajar tentang Allah. Teologi Kristen berarti upaya untuk memahami Allah sebagaimana yang diwujudkan dalam Alkitab. Yang berikut, Kristus atau Kristologi. Kristologi adalah ilmu teologi yang membicarakan tentang Yesus Kristus, makna kelahiran Kristus bagi orang Kristen yang diyakini sebagai pemeliharaan dan penyelamat dunia bagi setiap persoalan hidup seseorang. Yang berikut, Roh Kudus atau pneumatologi. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi Allah, dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Yang berikut, manusia atau antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, manusia, dan logos yang artinya ilmu. Dan secara harfiah, antropologi mempelajari tentang manusia, studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya untuk memperoleh pengertian atau pemahaman yang lengkap tentang manusia. Yang berikut, gereja atau eklesiologi. Eklesiologi merupakan salah satu subdisiplin ilmu teologi yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja, berkaitan dengan identitas dan misi gereja dalam dunia. Gereja merupakan tempat ibadah bagi umat Kristen untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Akhir zaman atau eskatologi. Eskatologi adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia atau nasib akhir dari seluruh umat manusia yang biasanya dirujuk sebagai hari kiamat. Refleksi pribadi dan kelompok. Yang pertama, refleksi mengenai Alkitab atau bibliologi. Yang pertama, menurut pemuda Kristen atau pribadi, Alkitab bukan sebuah buku pegangan tentang ilmu pengetahuan, sejarah, dan ilmu lainnya. Tapi menurut saya, Alkitab adalah kitab suci yang dimana di dalamnya menyatakan hal-hal kebenaran akan Yesus Kristus. Yang kedua, menurut kelompok, Alkitab dijadikan sebagai pedoman untuk kita sebagai manusia untuk mengenal Allah dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita sebagai umat yang percaya. Yang berikut, teologi atau Allah. Menurut pribadi, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan kepadanya kita bergantung dan kita memohon pertolongan. Menurut kelompok, dan mereka percaya tiga pribadi dalam satu Allah, Tritunggal atau Tritinitas, yaitu iman Kristen yang mengakui satu Allah yang esa, namun hadir dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana ketiganya sama-sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Yang berikut, Kristus atau Kristologi. Pribadi, Kristus adalah anak Allah yang diutus ke bumi oleh Sang Bapa untuk menebus setiap dosa umat manusia dengan rela mati di kayu salib. Menurut kelompok, Kristus adalah anak Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Yang berikut, Roh Kudus atau pneumatologi. Menurut pribadi, Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia, di mana Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan menurut kelompok, Roh Kudus sebagai penghibur,
Roh Kudus dapat menolong kehidupan orang percaya dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Manusia atau antropologi, menurut pribadi menjadi diri sendiri tanpa meniru gaya orang lain, menjadikan sebuah kegagalan sebagai pelajaran dalam menjalankan kehidupan agar kedepannya lebih baik. Menurut kelompok, menjadikan diri dan teman-teman sebagai teladan yang baik dalam menjalankan kehidupan. Yang berikut gereja. Menurut pribadi, gereja adalah tempat berkumpul dan bersekutu para orang percaya, memberikan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus melalui pemberitaan firman Tuhan. Menurut kelompok, gereja adalah tempat melakukan pemecahan roti atau perjamuan kudus dan juga tempat orang percaya berdoa dan menjalankan ibadah. Berikut tentang akhir zaman atau eskatologi. Menurut pribadi, akhir zaman digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di bumi. Dan menurut kelompok, akhir zaman atau disebut dengan hari kiamat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.